Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang desain organisasi serta pengelolaan perilaku dan hubungan interpersonal. Anyway, desain organisasi itu apa ya? Nah, langsung aja kita simak video ini ya guys. Jadi, desain organisasi itu adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Nah, proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, para perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu, pemilihan desain organisasi tersebut akan menentukan besar kecilnya organisasi. Setiap ukuran organisasi akan memberikan keuntungan masing-masing, namun diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan juga eksistensi dari organisasi. Selanjutnya, ada 3 dimensi struktur organisasi. Nah, yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas terdiri dari diferensiasi horizontal yang berorientasi pada unit-unit dalam suatu organisasi, seperti misalnya departemen. Sedangkan diferensiasi vertikal berorientasi pada level atau jabatan dalam suatu organisasi, misalnya saja golongan atau pangkat pada PNS. Diferensiasi spasial lebih berorientasi pada lokasi atau letak geografis organisasi tersebut. Dan yang kedua ada formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Dan yang ketiga ada sentralisasi. Sentralisasi yaitu tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Itulah 3 dimensi struktur organisasi. Selanjutnya ada pengelolaan perilaku. Nah, di sini ada perilaku berlebihan. Perilaku berlebihan ini yaitu perilaku yang muncul pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Tingkatan perilaku berlebihan meliputi yang pertama ada frekuensi, yang kedua intensitas, dan yang ketiga durasi. Kemudian asesmen perilaku fungsional atau functional behavior assessment. Metode dalam pengumpulan informasi ini meliputi yang pertama yaitu antecedents. Nah, antecedents ini yaitu apa yang terjadi sebelum perilaku muncul atau what happens prior the behavior exhibited. Dan yang kedua, behaviors. Behaviors yaitu perilaku apa yang terlihat or what is the behavior seen. Selanjutnya yang ketiga itu consequence, yaitu apa yang terjadi setelah perilaku muncul or what happens after the behavior is exhibited. Nah, menemukan tujuan atau penyebab untuk sasaran perilaku. Informasi ini akan digunakan untuk mengurangi masalah perilaku atau meningkatkan perilaku yang positif. Setelah kita membahas desain organisasi dan pengelolaan perilaku, saat ini kita masuk dalam hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah sebuah hubungan yang terjalin
antara pribadi satu dengan pribadi lainnya, atau bisa didefinisikan sebagai asosiasi sosial, koneksi, atau afiliasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Hal yang dinamakan sebagai ketergantungan akan satu hal lain pastinya menimbulkan suatu pola interaksi dalam sebuah hubungan. Hubungan interpersonal dimulai dengan keputusan seseorang terhadap sikap orang lain. Hasil dari atraksi interpersonal akan menunjukkan rasa suka atau benci seseorang yang akan berpengaruh terhadap hubungan dengan seseorang. Hubungan interpersonal juga mengacu pada hubungan atau pergaulan yang erat, kuat, dan intim antara dua orang atau lebih dalam waktu yang singkat dan berlarut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan interpersonal tidak dapat dipisahkan dari relasi dan kesamaan kepentingan, dan jika digabungkan menjadi relasi yang memiliki kepentingan bersama, keluarga, persahabatan, perkawinan, hubungan organisasi, hubungan kerja, tetangga, dan hubungan kepercayaan dengan pencipta, termasuk hubungan interpersonal. Berikut ini ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu alur pesan dua arah. Berarti tidak ada lagi yang perlu digurui. Alur pesan dua arah ini bersifat kontinu. Selanjutnya suasana informal, yang berarti kondisi dalam hubungan ini tidak ketat. Akan tetapi hubungan ini lebih pada hubungan individu, yaitu pertemanan dan kerabat. Selanjutnya umpan balik segera, yang berarti bahwa pelaku dapat menemukan umpan balik langsung atas pesan melalui cara verbal dan nonverbal. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal semacam ini secara spontan akan mengirim dan menerima pesan melalui cara-cara verbal dan nonverbal. Berikut ini silakan disimak manfaat hubungan interpersonal. Beberapa manfaat membangun hubungan yang baik adalah kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi agar lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Hubungan yang baik dengan orang lain juga bisa mendatangkan manfaat lain, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan yang sangat bagus sekalipun. Hubungan interpersonal juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain pada kita, sehingga meningkatkan kredibilitas dan menciptakan rasa senang di antara kedua belah pihak. Dengan bantuan hubungan interpersonal, kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih peduli kepada sesama, karena dengan bertambahnya waktu dan tenaga, otomatis rasa welas asih kita kepada sesama akan meningkat. Hubungan juga penting untuk kemampuan mereka membantu individu mengembangkan kesadaran diri. Hubungan diri merupakan bagian dari konsep diri pribadi yang tersusun dari perasaan dan keyakinan tentang diri sendiri yang terbentuk dari interaksi dengan orang lain. Nah, di akhir video ini saya akan memberikan tips dalam membangun hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu deskripsi, yaitu menyampaikan informasi, perasaan, dan pendapat tanpa menilai atau mengkritik kelemahan dan kekurangannya. Selanjutnya, berorientasi pada masalah, yaitu menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dan mencari solusi, biarkan orang lain menetapkan tujuan bersama dan menentukan bagaimana mencapainya. Berikutnya, spontanitas, yaitu jujur dan tidak ada motif tersembunyi lainnya. Kemudian empati, yaitu memandang orang lain sebagai kehidupan yang berharga seperti diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat memahami perasaan dan situasi orang lain. Selanjutnya persamaan, meskipun ada perbedaan status, penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kepercayaan, tidak menekankan perbedaan dan komunikasi tidak dapat melihat perbedaan. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu bersedia mempertimbangkan pendapat Anda sendiri. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye.